Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan menjelaskan materi tentang kepribadian dan nilai mata kuliah perilaku keorganisasian kelas B. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5 dengan anggota kelompoknya yang pertama yaitu Agustin Putriana Gemasari dengan NIM 22010100334. Yang kedua, Amelia Isnaini dengan NIM 22010100394. Yang ketiga, Fatihah Fitiriasi dengan NIM 22010100393. Dan yang terakhir saya sendiri yaitu Ratu Jenisa Gamasiwi dengan NIM 22010100374. Masuk pembahasan pertama, yaitu pengertian kepribadian menurut para ahli. Sebelumnya, kepribadian personality bukan sebagai bakat kodrati, melainkan terbentuk oleh proses sosialisasi seseorang untuk melakukan tingkah laku tertentu, baik berupa perasaan, berpikir, bersikap, dan berkehendak. Berikut definisi kepribadian menurut para ahli. Yang pertama, menurut Yinger, kepribadian merupakan keseluruhan perilaku dari seorang individu dengan sistem kecenderungan tertentu yang berinteraksi dengan serangkaian instruksi. Yang kedua, menurut M.A.W. Bauer, kepribadian merupakan corak tingkah laku sosial yang meliputi corak kekuatan, dorongan, keinginan, opini, dan sikap-sikap seseorang. Yang ketiga, menurut Kuber, kepribadian merupakan gabungan dari keseluruhan sifat-sifat yang dapat dilihat oleh orang lain. Dan yang terakhir, menurut Theodore R. Newcombe, kepribadian merupakan organisasi sikap-sikap yang dimiliki seseorang sebagai latar belakang terhadap perilaku. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman-teman saya dengan ketentuannya, yaitu slide 4-6 akan dijelaskan oleh Agustin, slide 7-8 akan dijelaskan oleh Amel, slide 9-10 akan dijelaskan oleh Fatihah. Definisi kepribadian dan nilai. Kepribadian dapat diartikan sebagai keseluruhan cara di mana seseorang berinteraksi dengan individu yang lainnya. Sedangkan dengan nilai adalah kemampuan yang dipercayai yang ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia. Fungsi kepribadian dan nilai. Kepribadian memiliki dua fungsi, yaitu yang pertama fungsi deskriptif, merupakan fungsi teori kepribadian dalam menjelaskan atau menggambarkan perilaku atau kepribadian manusia secara rinci, lengkap, dan sistematis. Yang kedua, fungsi prediktif adalah teori kepribadian yang selain harus bisa menjelaskan tentang apa, mengapa, dan bagaimana tingkah laku manusia di kemudian hari. Sedangkan nilai memiliki tiga fungsi, yaitu yang pertama menghubungkan norma dengan kedudukan seseorang, yang kedua mengarahkan dan mengatur masyarakat dalam berpikir maupun bertingkah laku, yang ketiga penentu akhir bagi manusia dalam memenuhi peran sosialnya. Jenis-jenis kepribadian. Ada beberapa jenis-jenis kepribadian. Di antaranya adalah yang pertama, introvert adalah kepribadian manusia yang mengutamakan dunia dalam pikiran manusia itu sendiri. Yang kedua, extrovert adalah kepribadian manusia yang mengutamakan dunia luar manusia tersebut. Yang ketiga, ada ambivert adalah kepribadian manusia yang dapat berubah-ubah dari introvert menjadi extrovert atau sebaliknya. Faktor-faktor yang membentuk kepribadian, di antaranya yaitu ada keturunan. Faktor keturunan memberi pengaruh penting dalam membentuk kepribadian seseorang, meskipun tidak menentukan semua kepribadian orang tersebut. Yang kedua ada lingkungan fisik. Ciri kepribadian dari faktor ini yaitu ketekunan, ambisi, kejujuran, dan sebagainya. Dan yang ketiga ada kebudayaan. Kebudayaan menjadi salah satu faktor pembentuk kepribadian, yang mana ini berperan melalui proses pembiasaan yang terjadi terus-menerus. Dan yang keempat, pengalaman kelompok. Setiap kelompok sosial memiliki budaya dan ukuran moral yang berbeda-beda. Dan yang kelima, ada pengalaman unik. Tidak seorang individu pun mengalami pengalaman yang sama persis satu sama lain,
meskipun dibesarkan di kelompok sosial yang sama. Selanjutnya ada pentingnya nilai. Arti penting dari suatu nilai pribadi yaitu nilai yang bersifat kompleks dan sangat jelas bahwa di dalamnya terdapat sebuah sistem nilai umum dan yang dinyatakan sebaliknya sebagai hal yang pragmatik. Maksudnya, sebuah sistem nilai yang diukur berdasarkan ketentuan apakah suatu konsep berhasil atau tidak, apakah ia dapat diterapkan atau tidak dalam operasi-operasi yang berlangsung. Pada saat yang bersamaan, terdapat adanya perbedaan individual para manajer sehubungan dengan jumlah nilai-nilai yang diyakini mereka dan sifat spesifik dari nilai-nilai tersebut. Nilai-nilai pribadi berperan penting sebagai determinan keputusan-keputusan seseorang, serta sebagai determinan sasaran-sasaran dan strategi perusahaan. Selain bagi individu, nilai juga memiliki peran yang penting bagi manajer, yaitu sebagai pemutusan nilai kepuasan maupun kinerja, dan sebagai pemutusan calon karyawan yang tentunya menggunakan sistem nilai yang dianut oleh perusahaan tersebut. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke teman-teman, selanjutnya ada tingkatan-tingkatan dalam nilai. Menurut Max Siller, nilai-nilai dapat dikelompokkan menjadi 4 tingkatan. Yang pertama itu ada nilai kenikmatan. Nilai kenikmatan merupakan nilai-nilai yang berkaitan dengan indera yang memunculkan rasa senang, menderita, atau rasa tidak enak. Yang kedua ada nilai kehidupan. Nilai kehidupan yaitu nilai-nilai yang penting bagi kehidupan jasmani, kesehatan, serta kesejahteraan umum. Yang ketiga ada nilai kejiwaan. Nilai kejiwaan merupakan nilai-nilai yang berkaitan dengan kebenaran, keindahan, dan pengetahuan murni. Kemudian yang terakhir ada nilai kerohanian. Nilai kerohanian yaitu tingkatan yang terdapat modalitas nilai dari yang suci. Selanjutnya ada cara menghubungkan kepribadian dan nilai individu dengan situasi kerja. Kepribadian dan nilai-nilai individu dapat dikaitkan di tempat kerja dengan 2 cara. Yang pertama itu kecocokan orang dengan pekerjaan atau personality job fit theory. Yaitu yang dimasukkan di sini adalah mengidentifikasikan kepribadian-kepribadian dan mengusulkan bahwa kecocokan antara tipe kepribadian dan lingkungan pekerjaan dapat menentukan kepuasan dan perputaran. Kemudian yang kedua itu kecocokan orang dengan organisasi, yaitu teori yang berpendapat bahwa orang-orang tertarik pada dan dipilih oleh organisasi yang dirasa sesuai dengan nilai-nilai mereka, dan mereka memilih untuk meninggalkan organisasi yang dirasa tidak cocok dengan kepribadian mereka. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.